Puji dan syukur kita persembahkan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya yang selalu dilimpahkan bagi kita sekalian. Tuhanlah yang berkuasa dan mempersatukan kita sekalian saat ini. Mari kita memuji dan memuliakan nama-Nya yang kudus dalam ibadah memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Oleh karena itu, dijemput jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan bersama PKG nomor 4, Hari Ini Harinya Tuhan. Jadilah ibadah hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita puji Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 337. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Silakan saudara-saudara untuk duduk kembali. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, dalam ibadah memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini, kami sekalian akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Oleh karena itu berkuasalah atas tubuh kami, mampukan kami semua memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 12, ayat 15b sampai ayatnya yang ke-21. Matius 12, ayat 15b sampai ayat 21. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya,
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman-Nya serta memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita sekalian, apakah masih ada harapan bagi dunia ini? Terlebih khusus lagi bangsa Indonesia. Apakah masih ada harapan untuk benar-benar merasakan kemerdekaan itu? Apakah masih ada harapan bagi rakyat Indonesia untuk merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya? Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita terima saat ini memberi jawaban bahwa masih ada harapan bagi bangsa ini khususnya untuk merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Saat itu saudara-saudara, orang Israel sangat merindukan suatu kemerdekaan. Kemerdekaan secara politik dari penjajahan bangsa Romawi. Kemerdekaan hidup dari kungkungan hukum Taurat yang diterapkan secara harafiah, yaitu yang diterapkan oleh para imam dan ahli-ahli Taurat. Kemerdekaan dari tatanan sosial yang tidak adil dengan adanya pembedaan kasta, kaya miskin, golongan rohaniawan, golongan awam, dan kemerdekaan dari kemiskinan serta persoalan-persoalan pribadi, yaitu seperti sakit, penyakit, luka hati, kepahitan, pergumulan-pergumulan kehidupan, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita melihat ayat 15b bacaan kita saat ini, mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Ini berarti saudara-saudara bahwa ia memberi jawaban atas harapan seluruh umatnya. Dengan menyembuhkan mereka baik dari sakit jasmani maupun sakit rohani. Hal ini pula sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya, bahwa ia adalah hamba Allah yang dipilih Allah, yang dikasihinya dan yang kepadanya Allah berkenan dan memberikan rohnya. Apa artinya ini saudara-saudara? Artinya bahwa Allah bekerja melalui Yesus Kristus dan yang kepadanya Allah berkenan dan memberikan rohnya. Yesus yaitu untuk menolong umat-umatnya. Ia akan berkarya dengan sempurna, dengan suatu tindakan nyata. Ia benar-benar menolong dengan kasih-Nya, yaitu tanpa membeda-bedakan, tanpa takut, tanpa perasaan malu, tanpa perasaan jijik, dan ia melakukannya sampai ia mati. Dengan kasih dan karya nyata daripada Tuhan itu, ia memberi pengharapan baru bagi setiap manusia ciptaannya. Bahkan bagi yang sudah tidak berpengharapan sekalipun, Yesus memberi pengharapan demikian. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan berikut bagi kita saat ini adalah, bagaimana pengharapan itu menjadi nyata bagi orang-orang pada zaman sekarang ini? Pengharapan itu akan menjadi nyata dengan cara, yaitu yang pertama, yaitu Tuhan memakai hamba-hambanya, yaitu setiap orang percaya, untuk memberi harapan dan menjawab setiap harapan bangsa-bangsa, atau setiap harapan setiap orang. Setiap orang percaya diutus Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang Yesus lakukan di dunia ini, dan apa yang Yesus telah ajarkan, yaitu memberi harapan kepada semua bangsa, memberi harapan kepada semua orang, dan menyatakan harapan itu dengan kasih
yang nyata. Yang kedua, saudara-saudara, jadi gereja seharusnya menjadi gereja yang memberi harapan bagi semua orang dan menyatakan harapan-harapan itu di dalam sebuah kenyataan hidup, yaitu kenyataan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Gereja harus memiliki mental berkelimpahan, memberi harapan dan mewujudkannya. Sifatnya adalah memberi, bukan bermental berharap yang sifatnya meminta atau sifatnya menantikan. Gereja seharusnya menjadi pemberi berkat bagi orang lain, memberi dan bukan menerima. Dengan hadirnya gereja, saudara-saudara, dalam berbagai bidang pekerjaan dalam keadaan bangsa kita sekarang ini yang sama kita cintai ini, maka di dalamnya juga ada harapan besar, yaitu bangsa ini akan terus berubah menuju kepada keadaan yang lebih baik untuk kesejahteraan kita bersama. Dengan demikian pula gereja akan otomatis menuju pada perubahan-perubahan mendasar ke arah yang lebih baik seiring dengan perubahan yang nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sama kita cintai ini. Saudara-saudara, gereja harus mampu memberi warna tersendiri dalam perjalanan kehidupan bangsa ini dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi yang hanya merusak cita-cita luhur dari bangsa ini, dari gereja itu sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Sukses selalu dan diberkatilah kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengan penuh rasa syukur atas berbagai berkat Tuhan dalam kehidupan kita, oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sambil kita memberi persembahan, kita puji Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 336, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, Indonesia Negaraku. Kita berdoa. Ya Bapa, hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami bersuka cita bersama atas hari ulang tahun negara kami Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kami mengagungkan kuasa-Mu yang selalu mendampingi perjalanan kehidupan bangsa ini sampai sekarang ini. Walaupun dalam perjalanan bangsa ini ada begitu banyak tantangan yang dihadapi, namun kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena bangsa ini tetap jaya dan tetap berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Tuhan telah menuntun kami melalui kebenaran firman yang selalu mengarahkan kehidupan kami agar kami pun sebagai gereja selalu menjadi berkat bagi kehidupan bangsa tercinta ini. Menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami dan dapat memberi warna demi perkembangan negara yang sama-sama kami cintai ini. Oleh karena itu ya Bapa,
Berkatilah penyelenggara pemerintahan di negara kami ini. Berkatilah pula semua pihak yang selalu turut serta memikirkan kemajuan negara tercinta ini. Berkatilah setiap wilayah yang juga mengusahakan kemajuan demi kemakmuran bersama dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semua yang dikerjakan dan yang akan dikerjakan ke depan pasti akan selalu ada dalam lindungan dan pemberkatan Tuhan. Sehingga roda pemerintahan dan roda kehidupan bangsa ini akan selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami terus berdoa bagi pemulihan dunia ini, terutama pemulihan bangsa kami dari mewabahnya virus corona. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan terus berkarya di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami telah memberi persembahan syukur dalam ibadah ini. Berkatilah semua persembahan yang telah kami berikan ini. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dijemput jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan saudara-saudara untuk duduk kembali.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, demikian ibadah kita saat ini. Kita tetap bersuka cita, terutama dalam rangka kita memperingati bersama, merayakan bersama hari ulang tahun kemerdekaan negara yang sama-sama kita cintai, negara Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Tentu kita tetap berdoa, berpengharapan bahwa negara ini akan semakin maju ke depannya, dan Tuhan pasti akan selalu memberkati setiap usaha yang dilakukan demi kemajuan dan perkembangan negara kita. Sehingga kita sebagai rakyat yang ada akan tetap merasakan kesejahteraan, keamanan, dan selalu kita akan dipeliharakan oleh Tuhan. Merdeka!